kami akan kejar sampai dapat. Tanda baik-baik itu polisi-polisi yang biasa nantang-nantang masyarakat di di Facebook, kalian tanda baik-baik. Kita kejar kamu sampai dapat. Jadi saya sarankan kepada kakak-kakak dong, mulai sekarang lebih baik naketi, karena ini darah manusia. Orang dulu tidak percaya, bahkan tokoh agama sekalipun pernah bilang, tersangkanya tersangka tunggal. Halo guys, kembali dengan saya James Bore di channel yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya. Drama pengusutan kasus Penkase ketika pertama kali bergulir di Kota Kupang, ya, dalam sejarah baru ada kasus kriminal yang mana masyarakat Kota Kupang begitu antusias mengawal kasus ini sampai dengan saat ini. Dan di tengah-tengah masyarakat itu hadirlah beberapa ormas-ormas yang tergabung dalam sebuah aliansi yang disebut dengan Aliansi Peduli Kemanusiaan. Aliansi ini menunjukkan kepedulian mereka untuk mengawal kasus ini agar kasus ini bisa diselesaikan oleh penyidik secara profesional, bahkan sampai nanti pada putusan majelis hakim di persidangan. Dan hari ini sudah bersama dengan saya di studio Koordinator Umum Aliansi Peduli Kemanusiaan, Bung Christo Polimo, STH. Salam jumpa, Om Jem. Ya. Mantap. Apa kabar nih, Om Christo? Kabar baik, puji Tuhan. Om Christo, seperti yang tadi narasi sedikit saya sebutkan bahwa baru pernah terjadi nih di Kota Kupang, yang mana kasus kriminal dikawal betul oleh aliansi sampai dengan saat ini. Nah, mungkin sebuah pertanyaan awal ini adalah, apa sih yang menjadi motivasi dari Bung Christo bersama dengan teman-teman melihat kasus ini dan terpanggil untuk mau mengawal sampai dengan hari ini? Baik, terima kasih Kakak James. Sebelumnya saya minta izin dulu kepada para ketua-ketua organisasi yang tergabung dalam aliansi ini. Para ketua-ketua, ada ketua GMKI, ketua LMND, ketua KNPI, ketua Permasa, ketua GMNI, ketua PMKRI, dan semua ketua-ketua lain yang tiap waktu memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengawal kasus ini. Mohon izin untuk tampil di podcast ini ya. Ini kan namanya juga aliansi ya, kita kumpulan semua organisasi. Ya, pada dasarnya saya terlahir sebagai aktivis. Secara pribadi saya sebagai aktivis, saya besar di GMKI, selesai 2018 setelah menjadi ketua cabang GMKI Kupang, tetap di dunia aktivis sampai di sekarang di KNPI. Dan ketika masalah ini mencuat, saya ingat itu kami rapat perdana itu tanggal 10 Desember 2021. Di mana? Di Tamnos. Di Tamnos. Waktu itu ada semua tokoh-tokoh agama ada. Waktu itu kita berkumpul untuk perayaan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Lalu di saat itu setelah perayaan itu selesai, acara itu selesai, kita berdiskusi soal dua hal. Yang pertama, kasus pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, dan yang kedua kasus Penkase ini. Nah, dari situ awal mulanya, dari situ aliansi ini. Aliansi terbentuk dan mulai bergerak sampai hari ini, tercatat terpanjang dalam sejarah 11 kali aksi demonstrasi. Mungkin di Jakarta ada aksi berjilid-jilid, tapi sampai 3 saja ya. Kami sampai 11, ini luar biasa. 11 edisi begitu sampai ya. 11. Dan yang paling membuat hati bahagia itu adalah ketika aksi ke-10 kami jumpa dengan Presiden Jokowi. Dan itu membuka semua. Oh, itu sempat bertemu dengan Presiden, sudah walaupun sempat ada aksi di bundaran Merpati, ya? Undana, sempat bentrok sama polisi. Dan memang itu harus terjadi. Kalau itu terjadi, kita tidak dapat momen. Harus terjadi seperti itu. Dan tanggal 24 Maret 2022 kami berjumpa dengan dengan Presiden Jokowi lewat bantuan dari teman-teman Barajepi dan Baranusa. Aliansi bertemu. Dan motivasi kami yang terbesar adalah, kalau misalnya ini kasus hanya Astrid sendiri sebagai perempuan yang jadi korban, pasti dia tidak sebesar ini.
Tapi yang menjadi masalah adalah ada anak kecil di dalam, Lael. Yang tidak tahu Lael apa-apa. Makabe 9 bulan yang juga turut menjadi korban kekerasan kemanusiaan terhadap si Lael dan si Astrid. Makanya itu membuat semua berhimpun menjadi satu. Dan terbentuklah aliansi. Kami terbentuk dengan 44 organisasi. Itu terbesar tuh. Pertama dalam sejarah di Kota Kupang kalau mau melakukan aksi. Kita kan sudah, namanya juga aktivis. Kalau di organisasi, saya masuk 2009 di GMK, 2010 pernah mengikuti demo besar-besaran, misalnya demo BBM dan lain-lain. Itu pun yang terhimpun paling belasan organisasi. Tapi kali ini 44. Walaupun dia tarik ulur sampai di sekarang yang bertahan sisa 27 atau 28. Yang lain bukan mengundurkan diri, tapi sibuk dengan aktivitas. Karena bukan apa-apa ya, tapi kan kita lihat bahwa sebelum kasus ini terjadi, ada juga kasus-kasus kriminal lainnya juga yang terjadi. Tapi ya itu masyarakat juga memantau atau mengikuti kasus itu ya biasa-biasa saja. Tapi sampai pada kasus kematian Astrid dan Lael ini benar-benar mengundang perhatian publik, terutama dari aliansi ini. Nah ini sampai dengan saat ini, apakah mungkin ada yang support dana atau murni kerelaan sumbangsi dari dalam sendiri? Itu paling penting. Jadi dalam sejarah pergerakan itu agak susah ya kalau kita bilang ada yang mau support dana. Yang ada adalah perpuluhan. Jadi sepanjang pergerakan aliansi sejak jilid 1 itu kami lakukan tanggal 20 Desember 2021 sampai terakhir kemarin tanggal 11 itu tanggal aksi damai jilid 11 tanggal berapa ya kemarin saya lupa, itu kita buat acara Paskah dan halal bihalal bersama. Semua itu dari sumbangan, dari perpuluhan, dari kerelaan hati. Ada bahkan yang memberi 10.000, 20.000, kita tampung semua. Bahkan ada pernah satu kali cash, bukan satu kali, 2 kali cash. Waktu mau aksi belum ada dana sama sekali. Tapi dengan semangat yang ada, dengan semua semua panggilan kemanusiaan, tetap turun. Ya, bahkan sampai tidur di depan Polda. Ya, itu 2 kali. Itu aksi damai jilid ke-8 ya. 2 kali. Dan itu aksi itu yang membuat kami bertemu dengan saksi kunci yang menghantarkan Ibunda Ira Uwak ke penjara. Ya itu aksi damai yang ke-8. Aksi damai yang ke-8. Ya, Bung Christo, ini kan dalam beberapa kali kita ikuti di media, aliansi ini getol sekali atau cukup tegas meminta kepada penyidik Polda untuk segera menahan tersangka IU ini. Ya. Nah, kira-kira dengan pada saat penetapan IU sebagai tersangka dan informasi terbaru kan kita lihat sekarang sudah dipanggil untuk diperiksa. Hanya kita belum tahu apakah sudah ada penahanan atau apa begitu. Tapi apakah dengan penetapan IU sebagai tersangka ini sudah menjawab harapan, ekspektasi dari teman-teman aliansi, ataukah teman-teman merasa bahwa tidak cukup sampai di IU, masih harus ada yang lain begitu, yang harusnya disidik lagi untuk diketahui keterlibatan mereka? Iya. Pada dasarnya kakak, kita sejak kasus ini bergulir, kita tidak hanya melakukan aksi. Ini yang selalu dilupakan oleh teman-teman. Kami punya di aliansi itu punya tim ilmiah. Tim ilmiah kami ini yang mengkaji semua bukti-bukti yang kami kumpulkan, kami cari. Saya ingat tanggal 24 dan 25 Februari, pertama kali dalam sejarah aliansi melaporkan IU dan beberapa orang lain. Laporan kami ditolak tanggal 24, tanggal 25 kami pergi lagi. 25 kami pergi lagi dan akhirnya berhasil bertemu dengan Pak Dodi. Dibuatlah sprendik kedua dan sekarang ini IU menjadi tersangka. Artinya bahwa kasus ini ya kalau kita mau bilang sinetron Indosiar lah, bisa mirip-mirip sedikit ya. Tapi mereka lupa satu hal. Bahwa ketika mereka menyusun skenario begini panjang, mungkin mereka bisa mengalahkan kebenaran ya. Menyalahkan kebenaran. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun itu. Suatu saat akan terungkap. Saya waktu tampil di podcastnya kakak Jos Kardan, Peser Oto, waktu itu itu sekitar bulan Januari ya. Saya bilang di situ, tanda baik-baik ya pernyataan saya. Kalau sampai Randi tertangkap, Randi di sidang dan IU sebagai istrinya masuk, maka yang lain akan mengikuti.
Penyusun skenario ini ada sutradara, produser, apalah sebutan di dalam situ. Mereka akan kena semua. Kami akan kejar sampai dapat. Tanda baik-baik itu. Itu polisi-polisi yang biasa nantang-nantang masyarakat di apa di Facebook. Kalian tanda baik-baik. Kita kejar kamu sampai dapat. Gitu. Berarti ada sebuah keyakinan dari aliansi bahwa ini keterlibatan ini bukan hanya RBS saja dan IU, tapi masih ada orang-orang lain. Iya. Bagi kami nanti begini, seperti tadi Bung Kristo mengatakan bahwa teman-teman mengambil inisiatif untuk melaporkan IU sebelumnya ke Polda. Nah, setelah penetapan tersangka ini, apakah ada niat yang sama juga untuk mungkin melaporkan lagi beberapa pihak-pihak lain yang dicurigai? Pasti. Bahkan waktu melaporkan IU tanggal 24 Februari, kami sudah melampirkan beberapa oknum-oknum yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Termasuk oknum polisi itu. Berapa orang? 4 orang kalau tidak saya catat. Kami pernah lapor mereka di Propam. Tapi kami bilang ke Kabid Propam, kalau Bapak tidak tindak lanjuti ini, mohon maaf, kami laporkan ke Mabes. Karena oknum-oknum seperti ini tidak baik. Mereka hidup dari pajak masyarakat. Mereka hidup dari pajak korban yang mati. Lalu mereka memperlakukan seenaknya saja hukum di Nusa Tenggara Timur. Ini Bung Kristo, apakah ini juga menjadi dasar aliansi betul-betul giat untuk mengawal kasus ini karena disinyalir mungkin ada mafia-mafia hukum yang ikut terlibat memainkan kasus ini supaya mengaburkan di masyarakat? Ya, jadi begini kan. Sejak awal kami sudah mencurigai, ini semua terencana. Ini terencana. Tidak mungkin secara apa seperti pengakuan Randi bahwa dia ingin mengakhiri hubungan, lalu Astrid mencekik Laela, dia mencekik. Tidak seperti itu. Ini semua terencana. Disusun sedemikian rupa. Kami meyakini ada plan A dan plan B. Plan A mengakhiri hidup dari Astrid dan Lael, kemudian menghilangkan jejak. Tapi yang mereka lupa, ketika mereka menguburkan Astrid dan Lael, mereka menguburkan di tanah timur. Tanah yang mereka makan di atas itu. Siapa yang pernah menduga sopir ekskavator dan konjak ekskavator itu menggali lubang dan mendapat itu? Itu hanya satu jalan yang bisa kita sebagai orang percaya bilang itu Tuhan berjalan. Tidak ada lain lagi. Ketika plan A kabur, waktu penemuan mayat, kan mereka sebenarnya tenang-tenang saja selama proses ini kan. Bayangkan kakak, dari Agustus sampai Oktober tanggal 30, berapa bulan? 2 bulan tuh. Mereka tenang-tenang saja, mendayung seperti biasa, bos pergi mengajar, yang satu urus DP pekerjaan, dan seperti biasa kehidupannya. Ketika kabur, ketika dapat tangkap, mendapatkan mayat di Penkase, kemudian ditelusuri tes DNA, autopsi dan lain-lain, plan A mereka semakin kabur. Akhirnya apa? Yang disiapkan adalah plan B. Plan B adalah apa? Ketika semua terkuak ke publik dan semua orang mencurigai, maka Randi Bajide harus mengaku bahwa dia adalah tersangka tunggal. Maka dari itu, mulai dari awal kasus bergulir sampai sekarang, PH itu selalu bilang bahwa Randi itu tersangka tunggal. Kami sudah curiga ini sejak Desember lalu. Karena begitu banyak orang yang datang memberikan, oh ada bukti petunjuk. Saya ingat betul tanggal 28 itu kami, tanggal 28 dan tanggal 30, kami menyerahkan bukti dengan bergabung dengan TPFI, ada Om Buang sini dan teman-teman memberikan bukti-bukti itu kepada Polda. Waktu itu masih Kapolda lama, tapi tidak ditindak lanjut. Kapolda baru pun begitu. Kita kasih semua bukti-bukti petunjuk ini belum pernah dipakai. Sampai kita harus menekan dengan aksi yang lebih banyak lagi, kemudian barulah bukti-bukti itu dipakai. Siapa juga yang mau gila bersaksi untuk sesuatu yang juga nanti akan mengancam dirinya, kan itu hanya jalan Tuhan lah. Saya tanggal berapa ya waktu aksi jilid 8 di Polda, 2 kali 24 jam kami melakukan aksi. Itu kami sudah kosong, itu anggap saja sudah tidak ada jalan. Tanggal 28 itu. Tapi Tuhan membuka jalan dengan memberikan satu orang saksi yang sama sekali tidak kami duga. Tidak diduga. Setelah kegiatan itu selesai, besoknya, lusanya kami pertemuan untuk evaluasi. Waktu itu pertemuan di markas Garda, di Garda Triple X di Jalan Palapa. Di Golordes. Ketemu di situ. Setengah 9 malam saya dikontak oleh seorang teman. Katanya harus bertemu dengan seseorang. Saya bilang, kita masih ada sementara pertemuan. Dia paksa terus. Harus datang, ini lebih penting daripada pertemuan evaluasi itu. Dia bilang begitu. Saya bilang,
sedikit lagi kakak, tolong sedikit lagi baru saya pergi. Setengah 10 saya bilang ke teman-teman, saya izin, saya pergi ketemu. Kakak, waktu bertemu pertama kali saksi kunci kita itu, saya menangis. Karena bagi kami tidak ada jalan lagi, selesai ini. Selesai semua. Akhirnya waktu bertemu, dia bercerita, wah itu penuh dengan air mata itu aku. Karena ada beban terbesar sebagai koordinator, sebagai ketua aliansi. Saksi ini yang nanti juga akan dihadirkan ke persidangan. Iya, saksi ini yang mengantarkan saudari cantik Ira Uwa menjadi tersangka. Ini saksi kuncinya kita. Nanti dia juga akan hadir. Ya, pasti hadir. Pasti hadir dalam perjuangan. Dan namanya sudah disebutkan beberapa kali, tapi mohon izin saya tidak sebut di sini nanti. Dan bertemu saksi ini, kemudian kita mengurus prosesnya, bertemu DPH dan lain-lain, bertemu dengan polisi dan lain-lain. Setelah itu selesai dan kasus ini diantarkan sampai sekarang. Jadi bagi kami, para pemain-pemain yang menyusun skenario, yang menyusun setting bukti-bukti hukum dan lain-lain, ya kalian berdoa baik-baik. Saya hidup besar di Tanah Timur. Kalau kita melakukan kesalahan di masa lalu, ada yang biasa bilang harus naketi, mengakui kesalahan masa lalu. Jadi saya sarankan kepada kakak dong, mulai sekarang lebih baik naketi, karena ini darah manusia. Orang dulu tidak percaya, bahkan tokoh agama sekalipun pernah bilang, tersangkanya tersangka tunggal. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Sudah ada tersangka yang kedua. Karena kami bergerak bukan hanya bergerak kosong. Kami punya tim ilmiah yang mengkaji semua alat-alat bukti, yang bukti-bukti petunjuk dan lain-lain, yang membuat kami yakin dan seyakin-yakinnya kami melaporkan dia ke polisi. Oh, berarti dari aliansi juga ikut menginvestigasi kasus ini? Iya, ada tim ilmiah yang senantiasa berjuang mendukung kerja aliansi. Ada Ibu Pendeta Emi Sayartian, ada Kakak Linda Tagi, ada Kakak Grace, dan kakak yang lain yang menjadi tim ilmiah. Kami sempat juga mewawancarai Kapolda. Kami bertanya bahwa apakah pengembangan kasus oleh penyidik Polda NTT ini hanya akan berhenti sampai di IU ditetapkan tersangka saja, ataukah masih ada pengembangan lain lagi setelah IU ini menjadi tersangka. Beliau mengatakan bahwa kalaupun ada ditemukan lagi petunjuk ataupun bukti-bukti baru, kasus ini akan dikembangkan sambil juga menanti fakta-fakta persidangan yang akan muncul nanti pada saat persidangan nanti. Artinya bahwa polisi juga pasti harus punya bukti-bukti pendukung lagi akan keterlibatan pihak-pihak lain selain RB dan IU ini. Nah, kira-kira aliansi kalau melihat peluang ini, strategi apa yang akan diambil oleh aliansi lagi untuk bisa mendukung penyidik Polri bisa mengembangkan kasus ini lebih jauh lagi gitu? Ya, pada dasarnya kita juga tetap bekerja ya. Kita juga tetap bekerja dalam arti mencari tambahan bukti petunjuk, cari tambahan cerita-cerita dan fakta-fakta lapangan lainnya. Kami sangat mendukung Polda NTT dalam hal ini. Dan oleh karena itu, sebagai bukti komitmen kami menyerahkan bukti-bukti petunjuk itu kepada Polda. Sejak 30 Desember 2021 sampai sekarang kami kalau dapat bukti baru kami serahkan. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan pengembangan kasus, kita lihat saja dari alat bukti ya. Alat bukti 2 mobil, 2 motor. Dengan adanya alat bukti ini menjadi pintu untuk mencari siapa-siapa yang terlibat. Nah, pasal 55 itu kan turut serta. Entah turut serta dalam menghilangkan barang bukti kah, turut serta dalam proses pembunuhan dan penguburan dan lain-lain, atau turut serta dalam mengaburkan fakta-fakta lapangan. Ya, pasal 555 ini akan menangkap sebagian besar orang. Jadi yang sudah pernah berkuar-kuar di medsos, ya, Anda juga siap-siap ya. Nanti ada waktunya untuk sampai pada tingkat itu. Jadi yang disidang sekarang adalah sprindik pertama, Randi. Bukan Ira punya ya. Yang disidang ini adalah sprindik pertama. Kalau Randi disidang dan berdasarkan pengakuannya dia, it's okay, itu terserah lu.
Kami menanti yang ini nih, kami menolak keterlibatan ya, istrinya kan? kami menanti yang ini nih, yang sprint kedua ini. Karena ketika Ira nanti ditahan, maka semua orang akan ikut di dalam. Itu menjadi ketakutan terbesar. Kenapa proses penahanan begini lama? Sejak ditetapkan oleh tersangka. Iya. Setelah menang pra peradilan, baru tadi kita dikonfirmasi bahwa IU sudah ditangkap jam 3 pagi tadi dan sedang melakukan pemeriksaan. Sebentar pemeriksaan lanjutan sekitar jam 6 atau jam 7 langsung ditahan, ditetapkan menjadi maksudnya dilakukan penahanan terhadap IU. Nah, setelah IU ditahan ya kita lihat proses selanjutnya. Apakah dia akan tetap bernyanyi seperti di podcast, seperti Om Jempu podcast juga tuh? Apakah dia akan bernyanyi seperti di Pos Kupang? Apakah dia akan bernyanyi seperti lain-lain? Ya terserah dia. Tapi intinya bahwa kami meminta, ini masih ada waktu ya, IU kalau bisa nonton ya. Kalau masih ada waktu, sebaiknya mengaku saja. Semua hal yang terjadi, kami minta dengan hormat mengaku daripada kami yang bongkar semua. Nanti bisa orang Kupang bilang bahwa bisa sesebawar yang semua nanti. Saya minta sedikit penegasan dari Bung Kriston, karena kalau saya lihat dari apa yang Bung Kriston katakan tadi bahwa IU sampai pada akhirnya menjadi tersangka ini karena ada laporan bertubi-tubi beberapa kali dari aliansi sehingga akhirnya menjadi perhatian khusus dari penyidik Polda dan sampai pada akhirnya dia ditetapkan jadi tersangka. Kira-kira apa akan ada lagi laporan lagi oleh aliansi untuk beberapa orang yang dicurigai terlibat ke depannya nanti? Kalau saya iya, pasti ada. Kami sedang menyusun. Tim ilmiah kami sedang menyusun dan setelah semua disusun, kami duduk diskusi mengkaji ulang lagi penambahan, pengurangan dan lain-lain terhadap berkas tersebut. Kalau sudah lengkap, kami lapor lagi. Kami akan lakukan pelaporan terhadap beberapa oknum-oknum yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Bahkan juga ada yang menyaksikan, tapi dia takut menjadi saksi. Mungkin 1 dan 2 hal, tapi kami akan meyakinkan dia untuk bisa. Jadi aliansi harus memberi jaminan keamanan juga kepada orang-orang yang niatnya. Memang ada LPSK ya, ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tapi juga pada saat yang sama kita di aliansi juga ada teman-teman dari Garda Triple X yang siap 1x24 jam, teman-teman dari LTI, teman-teman dari Garuda Kupang yang siap 1x24 jam untuk mengawal teman-teman aliansi. Jika misalnya ada intimidasi, ada pengancaman, ada teror dan lain sebagainya. Kalau dari hasil investigasi Bung Kristo dan teman-teman di aliansi, kurang lebih berapa orang yang terlibat dalam kasus ini? Ya kalau saya dan teman-teman itu sekarang menduga keterlibatan itu lebih dari 6 orang. Dia sekitar 7 atau 8. Termasuk di dalamnya Randi dan Ira. Itu dugaan kami, dan dugaan kami sudah berjalan sekian lama ya, bayangkan dari Desember sampai di bulan Mei ini dengan segala macam. Hanya soal bagaimana membuktikan keterlibatan mereka. Dan kami kan selalu bilang bahwa tidak ada hal yang gratis. Namanya juga produksi sebuah sinetron itu kan butuh biaya. Biaya kan. Dan kami bersyukur bahwa Ira sudah ditahan, sebentar malam sudah keluar untuk konferensi pers penahanan, dan setelah itu kita mulai masuk ke yang lain-lain, yang pemain-pemain yang lain yang menyusun skenario. Mungkin kemungkinan besar misalnya dari oknum yang terlibat di dalam, kita susun semua, kita bawa laporan kita. Ini laporan kami. Oke, Bung Kristo. Sampai sejauh ini aksi teman-teman Bung Kristo dan teman-teman di aliansi ini berjalan. Pernah nggak dapat ancaman-ancaman dari beberapa orang atau yang mungkin tidak suka dengan aksinya teman-teman? Iya, ya. Kalau soal itu pernah ya, beberapa kali. Saya sih beberapa kali memang ya. Bahkan sebelum sampai aksi yang jilid 11 kemarin, itu masih aksi 1, 2, 3. Itu baru pertama tuh, tapi ya namanya aktivis ya. Nah, kalau saya mengamini itu sebagai aktivis, namanya juga aktivis, semua perjuangan-perjuangan itu pasti berisiko. Berisiko dapat ancaman, dapat teror, bahkan ya mungkin ada intrik-intrik lain yang kita tidak tahu. Tapi sepanjang dan sejauh ini, Tuhan masih menjaga kita untuk sampai pada proses ini.
Nah, Bung Kristo, ini kan aliansi ini bekerja dengan betul-betul keterpanggilan karena kemanusiaan. Iya. Nah, ini kan kita, kasus ini kalau misalnya dia berjalan terus sampai tahun depan ini tahun politik nih. Ada nggak mungkin kecurigaan teman-teman, jangan sampai suatu saat nanti aliansi ini ditumpangi oleh segelintir oknum-oknum kepentingan politik mereka. Ini bagaimana, Bung Kristo? Ya, itu memang itu menjadi percakapan kita dari awal ya. Tapi dari awal gerakan kita dibentuk sampai berjalan sejauh ini, ya memang ada orang-orang politik di dalam. Tapi untuk menonjolkan dirinya berjuang sebagai wadah politik, sejauh ini belum ada. Saya tegaskan di teman-teman ketua dan lain-lain. Saya mengambil keputusan berdasarkan keputusan para ketua. Ketua-ketua kalau bilang oke, saya gas. Tapi kalau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, kita masih rem. Jadi saya tegaskan di teman-teman, kalau misalnya sampai suatu saat kegiatan aliansi ini diintervensi oleh politik, mohon maaf saya mundur. Saya tegaskan ini dari sejak awal kali dibentuk dan berjalan sampai sekarang. Dan sejauh ini ya, kalau memang kecurigaan-kecurigaan itu ya memang ada ya, itu terserahlah. Tapi untuk orang tidak mengubah pendirian dari teman-teman aliansi tentang tujuan awal aliansi ini dibentuk. Betul. Sampai sekarang misalnya aliansi dipakai untuk kepentingan politik, saya rasa tidak ada. Bahkan ada juga anggota dewan yang berjuang bersama kita, ada 2 orang malahan. Dari beda warna, ada Ibu Desi Balofoy dari PDIP, dan juga ada Kakak Yefta Soai dari PSI. Tapi sampai sekarang ya mereka aman-aman. Ada teman-teman dari Demokrat, ada dari Golkar yang bergabung dengan kita dalam gerakan ini. Tapi sampai sekarang mereka tidak pernah memakai aliansi sebagai batu loncatan atau sebagai panggung politiknya mereka. Atau mungkin itu penilaian dari orang luar ya, terserahlah itu. Tapi sejauh yang saya tahu dan yang kami jaga nilai itu, nilai perjuangan kami adalah nilai kemanusiaan, ya itu yang kami pegang sampai sekarang. Oke, baik Bung Kristo. Mungkin Anda bisa memberikan satu pesan penutup dalam diskusi ringan kita ini, satu dalam bentuk penegasan. Apa yang Anda mau sampaikan kepada warga Kota Kupang terkait dengan atau warga Nusa Tenggara Timur terkait dengan kasus ini? Iya. Jadi pada dasarnya semenjak aliansi terbentuk sampai sekarang dan berjalan mengawal kasus PNKC ini, kami selalu meminta dukungan dari masyarakat Kota Kupang, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Artinya bahwa segala perjuangan aliansi ini juga didukung penuh oleh masyarakat Kota Kupang, baik yang sebagai pencari keadilan maupun masyarakat yang juga yang merupakan netizen. Wah, netizen ini tidak bisa dilupakan, mereka sangat luar biasa. Top untuk mereka lah. Mereka membantu proses perjuangan ini. Dan kami meminta dukungan ini supaya kepentingan kita satu. Bagi keluarga Astrid dan Lael itu adalah anak dan cucu. Tapi bagi aliansi, Astrid dan Lael ada representasi perempuan dan anak di wilayah Nusa Tenggara Timur. Itu. Jadi perjuangan kita bukan perjuangan yang jangka pendek yang setelah dapat tersangka, diputuskan dan selesai. Tapi perjuangan kita bagaimana menunjukkan bahwa hukum itu harus berpihak pada yang lemah. Hukum itu harus berpihak pada korban. Dari situ. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan aliansi hari ini adalah untuk NTT di masa yang akan datang. Supaya ketika besok lusa kita ada masalah dengan aparat penegak hukum dan lain-lain, minimal mereka bisa berjalan pada relnya, pada koridornya, dan jangan keluar dari jalur seperti yang terjadi dalam kasus PNKC ini. Itu napas panjang perjuangan yang kami lakukan sampai sekarang. Oke, baik, terima kasih Bung Kristo untuk waktunya sudah bisa hadir di Pod James ya. Siap. Tentunya dari Pod James mendoakan semoga perjuangan teman-teman di aliansi selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, semangat terus. Terima kasih. Aliansi Peduli Kemanusiaan. Saya James Bore ya, bersama dengan Bung Kristo Kolimo pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.